Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik kelas 4? Semoga selalu sehat dan semangat. Hari ini kita belajar tema 7 subtematika pada pembelajaran yang ketiga. Yang menjadi pokok bahasan kita kali ini adalah Bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7. Yang pertama yakni mengenai penemuan informasi baru dalam bacaan. Yang kedua PSKD 3.3 dan 4.3 mengenai kegiatan pertanian, peternakan, dan kehutanan. Sedangkan yang ketiga adalah PPKN KD 1.4 sampai 4.4 mengenai pentingnya memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Langsung saja mari kita mulai yang pertama, penemuan informasi baru dalam bacaan. Dalam pembuatan ini ya, peta pikiran yakni ringkasan dari suatu bacaan. Kita bisa menggunakan peta pikiran seperti ini untuk mempermudah kita memahaminya tentunya ya. Yang pertama adalah bagian paling tengah ini adalah intinya ya. Lalu dihubungkan dengan garis berdasarkan hubungan-hubungan yang terjadi dalam suatu teks ya. Apa sih peta pikiran itu? Ini kita refresh ingatan kita ya. Merupakan cara yang kreatif dan efektif dalam mencatat informasi-informasi penting yang baru kita peroleh. Jadi di sini peta pikiran itu sebenarnya mempermudah pemahaman, di mana otak kita itu bisa bekerja keduanya ya, yakni otak kanan dan otak kiri. Kalau berupa tulisan, nanti yang dominan hanya otak kiri, sedangkan otak kanannya masih rendah aktivitasnya. Namun, apabila menggunakan mind mapping atau peta pikiran ini, keduanya itu bisa bersinergi ya, untuk mempercepat kita memahami suatu bacaan seperti itu ya. Terus bagaimana sih kita menyusun peta pikiran itu? Nih ya, langkah pertama adalah menentukan terlebih dahulu pokok pikiran dari teks. Nanti kamu taruh tengah ya. Jadi dibaca keseluruhan apakah deduktif atau induktif ya. Terus kalian simpulkan, lalu ditaruh di tengah dari peta pikiran itu. Nanti pokok-pokok pikiran ya berupa ide pokok tiap paragraf itu nanti kalian susun juga menjadi pusat dari eh, peta pikiran kalian yang kalian buat itu ya. Terus pokok-pokok tersebut kalian tulis ke dalam suatu bagan menjadi peta pikiran seperti itu ya. Jadi gampang ya. Pertama dibaca dulu, terus yang penting-penting ide pokoknya itu dicatat, nanti dihubungkan dengan garis-garis sudah jadi yang namanya peta pikiran seperti itu. Mudah kan ya? Kita lanjut pada pembahasan kedua mengenai kegiatan pertanian, peternakan, dan kehutanan, yakni pada pembahasan pembelajaran IPS. Pada dasarnya ya, kegiatan ekonomi itu dilakukan oleh masyarakat. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Jadi ada yang produksi, ada yang distribusi, ada yang konsumsi. Itu saling melengkapi. Gunanya untuk apa? Memenuhi kecukupan, apa mencukupi kebutuhan hidup. Gitu ya. Kegiatan ekonomi tersebut juga dilakukan masyarakat dengan cara disesuaikan dengan kondisi alamnya. Ya, tentunya seperti itu ya. Kalau di suatu tempat dataran tinggi, dataran rendah, itu ya pegunungan kan ada spesifikasi masing-masing di mana hewan dan tumbuhan dapat hidup dengan baik ya. Seperti itu. Yang pertama kegiatan ekonomi adalah pertanian dan perkebunan.
banyak dilakukan masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, rendah, dan pantai. Jadi, di sini pertanian dan perkebunan itu adalah ini ya kegiatan masyarakat ekonomi masyarakat Indonesia yang paling banyak, ya ini mayoritas. Oleh karena itu negara kita Indonesia ini dijuluki sebagai negara agraris ya. Kenapa? Karena bertani itu ya, berkebun bertani adalah ini adalah mayoritas mata pencaharian penduduk. Ini ada contoh beberapa sawah ya, seperti sawah irigasi itu ya, pengairannya tetap berasal dari saluran irigasi yang sudah dibangun itu ya, kanal-kanal kecil itu, kanal irigasi. Terus sawah lebah itu pengairannya langsung dari air sungai ya. Terus sawah tada hujan ada pengairannya dari air hujan saja ya. Terus sawah pasang surut pengairannya dari pasang surut air laut. Itu ya, ini contoh-contoh dari jenis pertanian sawah khususnya ya. Terus yang kedua adalah peternakan dan perikanan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, rendah, dan seperti peternakan hewan besar ya, untuk seperti sapi, kuda, ataupun kerbau. Nanti ini diambil daging, kulit, dan susunya. Begitupun dengan hewan kecil seperti kambing dan kelinci itu diambil daging, kulit, dan susu. Selain itu ada juga peternakan unggas seperti ayam, itik, dan burung diambil daging, telur, dan bulunya ya. Jadi di sini hewan-hewan itu dipelihara, dibesarkan ya, untuk diambil daging, kulit, susu, dan ataupun bulunya ya. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Terus ada juga kehutanan ya. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan hutan. Produksi yang berasal dari hutan itu ya antara lain kayu rotan, buah, bunga, getah, dan madu. Jadi di hutan itu tidak melulu kayu ternyata ya. Ada rotan, ada buah, bunga, getah itu ya, getah karet, getah pinus, dan juga madu hutan asli itu ya. Itu yang bisa diambil atau dilakukan di hutan, yakni kegiatan ekonomi. Pada pembahasan yang ketiga adalah PKN ya, pentingnya memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Seperti yang kita ketahui ya, negara kita itu multi etnis, multi ras, ya, multi agama. Pastinya ada ini potensi untuk pecah. Kenapa? Karena isinya kan selalu perbedaan saja ya. Namun, konsep bersatunya yakni Pancasila yang kita punya itu menjadi pemersatu dari kemajemukan, dari keberagaman yang ada di Indonesia. Sehingga bingkai tersebut bisa menyatukan. Hingga tidak ada yang namanya konflik-konflik yang mengatasnamakan perbedaan-perbedaan. Seperti itu ya. Terus bagaimana sikap yang harus dimiliki dalam keragaman yang kita miliki ya? Ini contoh sikap dan perilaku yang harus kita laksanakan ya. Seperti yang pertama, tidak mengobrol saat menunggu temanmu yang sedang beribadah. Seumpama ada teman yang berbeda agama sedang beribadah. Kalian kan menunggu di luar ya. Menunggu di luar itu harus tetap tenang kondisinya ya, tidak boleh gaduh karena akan mengganggu tentunya kan, seperti itu. Yang kedua adalah menghargai yang beda suku ya, teman-teman yang berbeda suku itu dihargai, walaupun mereka cuma satu, itu kan sama ya kedudukannya, tidak ada perbedaan.
Semuanya memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Semua memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Ya. Terus yang ketiga adalah tidak mengejek teman yang menggunakan bahasa daerahnya. Biasanya itu bahasa daerah memang lucu ya kalau didengar. Kita biasanya refleks menertawakannya kan ya. Nah, itu sebenarnya tidak boleh. Kenapa? Karena itu sebagai bentuk penghinaan kan ya. Nggak boleh, mereka juga boleh untuk menggunakan bahasa daerahnya ya. Nggak masalah, kita tidak boleh mengganggunya. Nggak boleh menertawakannya ya. Itu adalah bagian dari keberagaman, yakni kekayaan kita sebagai bangsa Indonesia. Terus sikap yang bisa menimbulkan perpecahan dan harus kita hindari seperti mengganggu teman yang sedang beribadah. Ini nggak boleh ini ya. Coba kamu yang ini diganggu pada saat beribadah. Enak apa enggak kan pasti risih kan ya. Terus tidak mau bermain dengan teman yang berbeda suku dan agama. Ini juga nggak boleh. Kenapa? Kita itu hidup berbangsa dan bernegara ya. Jadi tentunya akan ada perbedaan-perbedaan. Kita harus menerima sebagai hal yang positif tentunya ya. Terus yang ketiga adalah memaksakan suatu agama atau keyakinan kepada orang lain. Ini juga nggak boleh ya, memaksa orang lain. Ayo ikut agamaku gitu nggak boleh kan ya. Di negara kita ini 6 agama diakui dan dilindungi. Walaupun akan ibadah dilindungi oleh undang-undang pastinya ya. Terus yang keempat ini juga nggak boleh ya, yakni menyukai budaya asing daripada budaya bangsa sendiri. Saat ini marak terjadi kan ya, suka K-pop gitu ya. Itu sebenarnya ini ya menyita waktu, cenderung tidak berguna kan ya. Budaya asing yang nggak jelas malah disukai, budayanya sendiri malah tidak dipelajari kan itu salah. Terus yang kelima adalah tidak menghormati dan tidak mau bekerja sama dengan warga yang berbeda suku dan agama. Ini juga nggak boleh ya, harus menghormati kan ya. Sama kedudukan kita, sama tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih ganteng, tidak ada yang lebih dari yang lain. Semuanya sama ya di mata hukum sama ya. Baik di sekolahan ini kalian juga akan diberikan hak kalian sama. Tidak ada yang diistimewakan karena dari agama tertentu atau dari suku tertentu. Tidak ada ya perlakuannya semuanya sama. Mungkin pembahasan kita berada di sini. Apabila ada pertanyaan langsung saja melalui Google Classroom ataupun WhatsApp. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.